Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna beberapa hari lalu. Rapat mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2021. Rapat paripurna persetujuan APBD tahun anggaran 2021 dihadiri Bupati Tanggamus Dewi Handayani, Wakil Bupati Am Syafi'i, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hamid Herian Syahlubis, staf ahli Bupati, dan asisten. Sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, para camat, perwakilan unsur partai politik, ormas, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Laporan hadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin tanggal 30 November 2020 waktu 10.00 sampai selesai. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Jumlah anggota 45 orang, hadir 43 orang, tidak hadir 2 orang. Keterangan sakit kosong, izin 1, tanpa keterangan 1, jumlah 45 orang. Selanjutnya, surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus 27 November tahun 2020 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota nomor 170 dari 2754 dari 18 dari 2020 dengan kosong lihat ketetapan rapat Panmus DPRD Kabupaten Tanggamus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat-rapat paripurna pada hari Senin 30 November 2020 waktu 10.00 sampai selesai. Tepat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, pakaian sipil resmi. Acara rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Demikian untuk maklum atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Dr. Sandi Rahman ditandatangani, Ketua Ferry Agustiawan Esos ditandatangani. Rapat paripurna yang dihadiri 43 anggota DPRD, rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, didampingi ketiga wakil ketua lainnya, yakni Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain. yang telah melakukan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat tadi, total keseluruhan diketahui 43 orang anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 1 tahun 2020 dengan agenda penyampaian
laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 dibuka dan dinyatakan terberitahu untuk umum. Saudari Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini disampaikan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan Saudari Bupati Tanggamus dalam rapat paripurna tanggal 13 November 2020 yang lalu telah selesai dilakukan pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD Tanggamus bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dan pada hari ini, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Badan Anggaran akan menyampaikan hasil pembahasannya terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut. Untuk mengetahui hasil pembahasan tersebut, kami persilahkan juru bicara Badan Anggaran untuk menyampaikan laporannya. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemeriksaan artis VS dan 2 terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Artis duel maut antar keluarga di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Inilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari jam berikut, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita berkaca pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut, hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. sama nama asli. Iya, kayak aku. Nama Erika Falke, Budi Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews.
Dalam rapat paripurna ini, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus, Didik Setiawan, saat membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD. Pada tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 diproyeksikan sebesar lebih dari 1,89 triliun rupiah dan belanja daerah dianggarkan mencapai lebih 1,98 triliun rupiah. Dari komposisi itu, terdapat defisit sebesar 87,4 miliar rupiah, namun ditutupi dari pembiayaan daerah sebesar 87,4 miliar rupiah. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa 0 rupiah. Saudari Bupati, Saudari Wakil Bupati, pimpinan, para anggota dan hadirin yang terhormat. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 merupakan kelanjutan perencanaan dari pembangunan sebelumnya dan juga merupakan upaya penajaman, perluasan dan penyempurnaan strategi pembangunan untuk dijadikan landasan bagi perencanaan dan penyusunan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Dengan memperhatikan asas efisiensi sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 ini mengedepankan asas manfaat sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. 1. Proses pembahasan. Berikut kami sampaikan proses pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama tim anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus. 1. Tanggal 23, 24, 25, dan 26 November 2020 dalam rangka meningkatkan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan pembahasan rencana kerja anggaran perangkat daerah yang dihadiri seluruh perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. 2. Penyelarasan dan atau sinkronisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 27 November 2020. 2. Materi pembahasan. 1. Nota keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. 3. Nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021. 4. Rencana kerja anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan atas materi rancangan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 1.899.442.710 rupiah. Belanja daerah 1.942.710
rupiah. Defisit 87.400.000.000 rupiah. Pembiayaan daerah 87.400.000.000 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 0 rupiah. Keempat, saran. Badan Anggaran DPRD Tanggamus juga memberikan saran kepada Bupati Tanggamus agar dalam menyusun kebijakan anggaran dapat memperhatikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui epokir dan penjaringan aspirasi masyarakat atau rises. Sehingga target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Satu, kepada Saudari Bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dituangkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melalui epokir dan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses. 2. Agar terus dapat diupayakan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui perangkat daerah. 5. Penutup. Demikianlah laporan badan anggaran ini disampaikan dengan harapan kiranya dapat menjadi pertimbangan rapat paripurna dalam mengambil keputusan. Kami berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Atas nama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan sehingga ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Sama nama asli, nama Erika Fauke, Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya? Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemeriksaan artis VS dan 2 terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Duel maut antar keluarga di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Inilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor. Cegah tangkal,
cekal. Hadir pada hari jam berikut. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali lebih dalam. report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita berkaca pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handayani mengatakan bahwa penyusunan Ranperda APBD telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan yang merupakan prioritas dan tertuang dalam KUA dan PPAS APBD tahun 2021. Secara umum APBD 2021 disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Tentunya hal ini disesuaikan juga dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanggamus yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023. Seperti kita ketahui bahwa penyusunan pembahasan serta persetujuan RAPBD merupakan agenda rutin tahunan dan salah satu kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Hal ini juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah kami uraikan pada saat penyampaian Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 pada beberapa waktu yang lalu, bahwa penyusunan Ranperda APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Tanggamus yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021. Secara umum, APBD tahun anggaran 2021 disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Tentunya hal ini disesuaikan juga dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanggamus yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2023 dan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan rencana program jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus. Dengan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 telah tersusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Secara garis besar Ranperda APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 yang baru saja disetujui dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.899.442.910.000 rupiah. 2. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.986.842.910.000
Rp110.894. Secara garis besar, belanja daerah tahun 2021 digunakan untuk membiayai program prioritas tahun 2021 dalam melaksanakan 55 rencana aksi desa asik. Di samping itu juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti pengalokasian dana desa, fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, penguatan APIK, serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. 3. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 secara total sebesar Rp87.400.000.000. Dengan kondisi tersebut, maka APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 315 ayat 1 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi serta mendapat persetujuan. Dalam kegiatan evaluasi oleh Gubernur ini disarankan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus untuk ikut hadir bersama-sama sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, secara tulus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara objektif dan mendalam terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021 yang kami ajukan sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama. Rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan penyampaian hasil pelaporan persetujuan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2021 antara Bupati Dewi Andayani dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.